Berarti uangnya panjenengan berikan semua ya? Saat itu ya, karena dia harus menjanjikan nanti sore itu ada uang, dan kemudian dia memang harus dibersihkan semua, istilah bak itu harus dikuras dulu, dibersihkan, biar nanti diganti dengan saya yakin kan, dia bilang kamu yakin dengan Allah kan, kalau yakin ya harus lepaskan semua kan gitu, harus lepaskan semua, dibersihkan semua biar nanti diganti oleh Allah. Ini Habib yang bicara kan gitu bilangnya. Ini Habib yang bicara, percayalah Habib yang bicara, ini tidak sembarang orang, bisa ketemu Habib tidak sembarang orang, bilang gitu. Masya Allah. Di waktu itu panjenengan anu ya ngirimi putri panjenengan ngirimi putri ini. Betul. Ya di waktu itu panjenengan sudah memberi uang sama putri panjenengan apa belum? Bahkan uang itu sudah 300 itu saya berikan. Setelah sampai sana yang saya bawa diminta semua harus dibersihkan. Bahkan terus, yang saya berikan anak saya ini anak saya ini disuruh ngambil sekalian, itu harus dibersihkan juga. Masya Allah. Berarti uangnya panjenengan dikuras semua. Terus uang yang panjenengan berikan ke anak panjenengan juga diminta juga. Masya Allah. Harus dibersihkan juga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dari seorang wali murid, yang mana wali murid ini diminta uang oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi oknum Habib ini mengaku sebagai gurunya dari pengasuh pondok pesantren anaknya mondok ini, teman-teman. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Pagi ini melaporkan saya tadi udah di SMS sama oknum Habib minta uang juga. Cobalah tolong itu Robitoh Alawiyah itu, tolong mengingatkan saudara ini panjenengan, tolong itu Habib yang dawir itu tolong. Itu benar-benar meresahkan. Asli ini bukan fitnah ini. Ini ada apa itu, ada wali-wali santri yang apa itu ngirimi putra. Ini ada wali santri pernah datang ke sini Pak nggih? Betul. Datang ke sini. Gimana Pak? Ceritanya gimana Pak? Ya, saya di sini ditemui, katanya dia bilang sejak pagi itu mau nemoni. Berarti anu nggih, panjenengan tadinya kan sowan ke saya, ya kan? Sowan ke saya. Kebetulan saya nggak ada. Betul. Terus ada? Malah ada itu ngaku Habib dari Semarang, katanya Habib Muhammad Metal gitu, panggilan bilangnya gitu. Muhammad Metal. Alnya al apa? Halnya saya kurang paham ya. Nanya panjang lah. Panggilannya Muhammad Metal kalau terkenalnya di Jakarta, dari Jakarta bilangnya gitu. Gitu ya. Nah, tadi ceritanya gimana ceritanya? Terus dia itu nemui saya dan akhirnya merabak saya, nebak-nebak bilangnya saya itu banyak masalah gitu, yang dengan apa, karena ini gitu kan, dia menerangkan gitu ya. Terus itu Anda harus dibersihkan dari semua itu, soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segalanya gitu toh, harus dibersihkan semua, dan nanti istilahnya bak harus dikuras dulu bersih biar nanti diisi lagi ya air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu. Oh gitu. Terus setelah itu sampai uang sereceh-receh pun itu diminta semua ya. Ngakunya dia Habib mau kasih ijazah ini, dan dia menjamin kalau nanti sore itu nanti akan datang rezeki banyak, kalau enggak berani potong tangan saya, bilang gitu kok. Berarti uangnya panjenengan berikan semua ya? Saat itu ya, karena dia harus menjanjikan nanti sore itu ada uang, dan kemudian dia memang harus dibersihkan semua, istilah bak itu harus dikuras dulu, dibersihkan, biar nanti diganti dengan saya yakin kan, dia bilang kamu yakin dengan Allah kan, kalau yakin ya harus lepaskan semua kan gitu, harus lepaskan semua, dibersihkan semua biar nanti diganti oleh Allah. Ini Habib yang bicara kan gitu bilangnya. Ini Habib yang bicara, percayalah Habib yang bicara, ini tidak sembarang orang, bisa ketemu Habib tidak sembarang orang, bilang gitu. Masya Allah. Di waktu itu panjenengan ngirimi putri panjenengan ngirimi putri ini. Betul. Ya di waktu itu panjenengan sudah memberi uang sama putri panjenengan apa belum? Bahkan uang itu sudah 300 itu saya berikan. Setelah sampai sana yang saya bawa diminta semua harus dibersihkan. Bahkan yang saya berikan anak saya ini anak saya ini
disuruh ngambil sekalian, itu harus dibersihkan juga. Masya Allah, berarti uangnya panjenengan dikuras semua, terus uang yang panjenengan berikan ke anak panjenengan juga diminta juga. Masya harus Allah, dibersihkan juga. Masya Allah. Percaya nanti sore ada ganti dari Allah. Kalau ente itu benar-benar iman sama Allah, gitu bilang. Masya Allah, Masya Allah. Terus dikasih tasbih, kasarnya di jaya ini nanti bisa istilahnya narik rezeki dengan cepat dan lain sebagainya. Pokoknya bicaranya gitu. Masya Allah. Tapi hati nurani panjenengan kira-kira orang seperti itu duriannya Rasulullah apa tidak? Saat itu saya belum berpikir sampai di situ, karena memang kok dia tahu saya baru banyak masalah. Memang saat itu saya baru di PHK dari perusahaan kan gitu ya. Perusahaan dan saya memang banyak masalah yang bilangnya dia orang-orang dan sekeliling Anda itu banyak memfitnah Anda. Memang saya rasakan di pekerjaan memang adanya seperti itu. Waktu di perusahaan kan gitu memang adanya. Iya, Masya Allah. Tak pikir apa ini benar-benar Habib yang jadi tahu, apa itu ada wali santri ngirimi putrinya di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Kebetulan di waktu itu kan saya nggak ada. Ya kebetulan ada Habib yang datang ke sini. Memang biasanya banyak Habib-Habib ke sini minta uang itu. Kebetulan saya nggak ada. Biasanya sih tak beri raketang 500 atau 300, pasti itu tak beri. Kebetulan yang ada ini wali santri, beliau ini yang datang ke sini. Lalu beliau ini wali santri ini dibilangin yang enak-enak, diramal-ramal gitu Pak nggih. Kemudian semua uang beliau dirampas semua, diminta semua, alasannya dibersihkan. Bahkan uang yang sudah diberikan sama putrinya, ya Neng, uangnya diminta juga ya. Harus diminta. Masya Allah, uangnya juga diminta. Ini kejadian semacam ini toh, Masya Allah, sering terjadi. Tolonglah apa itu Robitoh Alawiyah untuk apa itu mengingatkan lah. Jadi jangan hanya sekedar Robitoh Alawiyah ini, jangan hanya sekedar organisasi yang menaungi silsilah saja, jangan. Tapi tolong, sebab kalau dari Robitoh sendiri berdiam diri dan tidak mengingatkan, pada akhirnya akan terulang kembali seperti itu. Dan ini masyhur, dan sering ada orang ngomong gini sama saya, ini fitnah. Padahal gimana Pak, itu fitnah apa memang benar terjadi? Benar terjadi saya ya? sendiri yang mengalami, benar terjadi. Maka nama Habib itu saya rasa hanya dimanfaatkan. Di waktu itu istri ikut Bang nggak? Istri ini ikut nggak? Panjenengan ikut menyaksikan juga? Menyaksikan. Masya Allah. Jadi uangnya gurunya Yai juga ngaku kalau beliau guru saya. Masya Allah. Kita percaya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Habibnya itu datang ke sini ngaku kalau beliau guru saya, lalu menguras uang wali santri habis. Dia berani mengatakan gitu kok. Muharrar nih kurang ajar, sudah janjian sama saya jam 8 mau tidak nemui. Padahal nggak janjian sama saya. Dia tuh santri saya dulu sama saya itu, gitu bilang. Padahal saya nggak pernah belajar sama beliau. Dan ini putrinya ini uangnya dikuras semua juga, ya diambil semua ya. Masya Allah. Semoga saja ini untuk pembelajaran lah. Kita ini bukan menfitnah, bukan, tapi benar-benar realita yang terjadi. Dan ini tidak cuma 1 kali 2 kali. Saya sendiri pun seperti itu Pak, sering diminta-minta paksa, bahkan disuruh hutang-hutang, bahkan santri-santri ini Masya Allah dimintain gitu. Semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah untuk saya dan untuk semuanya, dan semoga uang yang telah diminta Pak, semoga Allah mengganti Pak nggih. Allah mengganti berlimpah-limpah, dijadikan putri panjenengan putri yang salehah, kaya raya, amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat barokah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana video tadi menampilkan cerita dari seorang wali murid, yang mana wali murid ini mengirim anaknya di sebuah pondok pesantren di pondok pesantrennya Kiai Haji Muharrar Hudari Ahmad ya, yang mana di sini Kiai Haji Hudari Ahmad ini menanyakan tentang perihal yang minta uangnya oleh Oknum Habib. Jadi Oknum Habib ini mengaku bernama
Habib Muhammad Mital katanya ya, dia itu mengaku juga sebagai guru dari pengasuh pondok pesantren di mana anaknya mondok gitu ya teman-teman. Jadi uangnya itu karena mempunyai permasalahan diminta uangnya itu untuk dikeluarkan semua, dikasihlah semua, bahkan sampai-sampai uang yang sudah dikasihkan ke anaknya untuk biaya di pondoknya itu juga diminta untuk dibersihkan, akhirnya diminta dibawa juga, dan janjinya nanti sore akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari ini gitu ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Muharrar Hudari ini menyampaikan kepada Robitoh untuk menindaklanjuti, untuk mengurus anak buahnya yang oknum-oknum Habib ini yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya, yang namanya yang suka minta-minta. Bahkan Kiai Muharrar Hudari ini sering diminta uang oleh oknum-oknum Habib yang tidak bertanggung jawab ini ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah mengerti sendiri ya bagaimana kelakuannya para oknum habaib ini ya teman-teman. Dan bahkan paginya Kiai ini di WA oleh oknum Habib dimintain uang juga katanya, dan bahkan si Kiai ini sering memberi uang, kadang 300 kadang 500 gitu ya teman-teman. Sampai-sampai ini yang menjadi cemas karena wali santrinya ini dimintain uang oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.